Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Wale. Oke, apa kabar nih? Gua mau minta maaf karena udah hampir 3 minggu gua nggak upload video. Dikarenakan gua punya kesibukan saat ini, jadi benar-benar menyita waktu banget. Dan hari ini gua dikasih kesempatan buat relax sejenak dari kesibukan dan gua bisa bikin video ini. Oke. Gue juga minta maaf karena gue nggak bisa update video terbaru tentang visa Kuwait karena visa Kuwait sebetulnya udah buka dari sebulan yang lalu, dan hari ini mau gue bahas sampai selesai dan juga tips dan trik buat lo yang pertama kali kerja ke Kuwait harus ngapain aja dan apa aja yang harus dibawa. Oke, langsung aja simak. Yang pertama dulu gue bahas yaitu tentang visa Kuwait. Kuwait udah ngeluarin visa terbaru, dan sekarang yang info yang gue dapet banyak agensi-agensi di Indonesia udah mulai rekrutmen besar-besaran, dan pihak perusahaan-perusahaan yang ada di Kuwait pun udah ngelakuin rekrutmen. Dan kesempatan buat lo yang mau pergi ke sana, persiapin dokumen semuanya seperti paspor, vaksin, ya kan, apalagi tuh kayak dokumen-dokumen yang mendukung untuk mengajukan visa dan paspor dipersiapin dari sekarang. Juga bahasanya di sana di Kuwait itu waktu gua di sana pakai bahasa Inggris, tapi kalau lu bisa bahasa Arab itu udah nilai plus. Tapi yang utama bahasa Inggris karena lu di sana kerja nggak cuman dengan orang Kuwaitnya, tapi memang kebanyakan sih kita kerja dengan berbagai negara dari internasional ya, seperti India, Bangladesh, Filipina, Sri Lanka, ada dari Ukraina maksud gua, ada yang dari negara-negara Eropa juga. Jadi utamakan pakai bahasa Inggris. Dan gimana sih bahasa Inggrisnya? Ya bahasa Inggrisnya itu ya harus bagus. Jadi di sana kan lu membuat komunikasi, ngobrol gitu ya kan. Makanya dari sekarang asah skill bahasa Inggris lu, belajar yang bener. Jadi biar sampai sana lebih nyaman, lebih enak kalau udah bisa. Dan ini gue mau bahas masalah vaksin. Yang seperti video-video sebelumnya gue bahas tentang vaksin itu, Kuwait nggak nerima 2 vaksin, yaitu Sinovac dan Sputnik ya. Ntar gue coba cari lagi, nanti tinggal dikoreksi kalau salah di bawah. Jadi ada Sinovac itu nggak diterima di negara Kuwait, jadi solusinya ada pakai booster. Nah ini yang jadi permasalahan untuk saat ini. Pihak Indonesia, jadi ada 2 subscriber gua yang udah proses mau berangkat ke Kuwait, cuma terkendala masalah vaksin. Terkendala masalah vaksin, dia udah 2 kali vaksin Sinovac seperti gue, dan ternyata dia udah dapat booster juga yang ketiga yaitu Pfizer. Tapi si Pfizer ini nggak dapat sertifikat kayak dua vaksin sebelumnya kayak Sinovac, kayak gua Sinovac kan dua-duanya dapat sertifikat. Nah yang ketiga ini di 2 subscriber gua nggak dapat sertifikatnya, jadi pihak perusahaan nggak mau nerima kalau cuma pakai surat keterangan. Nah ini jadi kendala, tapi ada solusinya, lagi diusahakan. Yang gua tahu chattingnya dia sama pihak KBRI lagi diusahakan masalah ini. Jadi gua berdoa aja, gua berharap ada titik terangnya, jadi kedepannya kita yang dapat booster lebih mudah masuk Kuwait. Dan bagi lo yang udah vaksin kayak Pfizer, AstraZeneca, Moderna ya, Johnson & Johnson, lo lucky, maksud gue beruntung, cepet proses ke Kuwait. Ini sih gue lagi ngikutin, gue bahas lagi ya, ada 2 subscriber gue juga lagi proses ke Kuwait tanpa agensi, dia langsung apply ke perusahaannya. Dia udah cerita gue, cuman gue sampai sekarang belum dapat update terbaru karena prosesnya ini emang agak ribet kalau nggak pakai agensi ngurus-ngurusnya. Jadi gue lagi nungguin cerita dari dia gimana enaknya. Jadi nanti kalau dia udah selesai proses udah sampai berangkat, gue mau bahas sama dia. Gue pengen kulik dia biar gue mau ngasih tahu informasi bagaimana ke Kuwait tanpa agensi. Karena waktu gue berangkat pun gue pakai agensi. Mungkin tahun-tahun sebelumnya di antara 2015-2018 ke belakang banyak yang nggak pakai agensi. Karena salah satu chef gue pun kesana nggak pakai agensi yang dulu-dulu ya. Mungkin kalau sekarang agak sulit untuk kalau nggak pakai agensi. Karena pakai agensi pun biayanya sekarang lumayan besar ya.
Waktu zaman gue 2018 itu gue spend money sekitar 5.500.000. Oke, gue bocor-bocoran aja ya. Sekitar 5,5 juta itu udah include medical check up, dan gue dapat free tiket segala macam dari company. Dan yang sekarang ini yang gue kaget, harga untuk ke agency buat ke Kuwait itu mencapai di angka 18 sampai 22. Gue sampai wow, gede banget, sama kayak ke Eropa. Mungkin ke Eropa lebih gede ya untuk saat ini, karena temen gue yang akhir bulan November ini berangkat ke Polandia, dia itu cuman spend ke agentnya itu sekitar, bayar ke agentnya sekitar 28-an gitu, cuman habisnya sekitar 40-an gitu. Wah, lumayan gede ya, karena ada biaya yang lain-lain. Udah jelas masalah vaksinnya, jadi kita tunggu aja kabar baiknya bagi lu yang pemegang 2 vaksin Sinovac. Semoga ada titik terang dari pemerintah Kuwait untuk mengizinkan masuk dengan surat keterangan pada boosternya. Karena ya agak disesalkan sih mereka nggak nerima surat keterangan, maksudnya tuh surat keterangan vaksin booster ketiga kan nggak ada sertifikatnya kan kayak yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi ya, emang jadinya agak sulit. Ya mudah-mudahan sih pihak KBRI bisa nego ya, atau pihak Indonesia bisa nego ke pemerintah Kuwait. Oke, ini yang paling banyak ditanya nih, bagi lu yang udah mau berangkat ke Kuwait, apa aja sih yang harus dipersiapkan, apa aja harus dibawa, dan berapa uang bekal pertama buat kesana. Oke, langsung gue bahas ya. Sorry nih, gitu banget. Oke, untuk biaya, waktu gua itu 2018 gue megang 1 juta. Gue bawa 1 juta, nggak 1 juta sih, gue tuker $100. Jadi gini sistemnya, gue punya uang, gue tukerin $100. Jadi berapa tuh? Waktu itu 1.300.000 zaman gue itu. Gue tuker $100. Nah, gue bawa ke Kuwait itu dalam bentuk dolar. Sampai Kuwait gue tukerin dinar. Nah gitu. Jadi untuk bekal waktu gue tuh cuman buat $100. Kenapa gue tukerin dolar? Gue minta saran-saran senior yang udah di sana, lebih mudah karena ketika rupiah langsung ke dinar, jatuhnya bakal lebih mahal. Jadi solusinya emang agak ribet sih. Jadi kalau gue waktu itu gue tukerin dolar dulu di bandara atau di tempat-tempat penukaran dolar, cari yang lebih murah di Indonesia. Sampai Kuwait lu bisa tukerin ke dinar. Jadi gitu saran gue bagi lu yang mau ke Kuwait, jangan langsung rupiah ke dinar, jatuhnya mahal banget. Dan begitupun kalau pulang dari Kuwait ke Indonesia, tukerin dulu ke dolar, jadi dinar ke dolar, habis dolar ke rupiah gitu. Paham ya, jelas ya. Nah, kalau gue dulu bawa $100 cukup, karena dari perusahaan, dari hotel tempat gue kerja, gue dapat makan tiap hari, gue dapat transportasi, dapat tempat tinggal, jadi gue aman. Gue apa aja sih yang dipersiapkan? Ada yang nanya di DM Instagram gue. Nanti gue tulis di mana, di sini ya biasanya. Gue suka bingung karena ini pakai kamera depan. GSM perlu bawa nggak? Kata gue nggak perlu. Jadi di sana ada kartu-kartu operator seluler. Mereka menawarkan dengan harga murah. Gue compare sama Indonesia, harganya jauh beda. Waktu gue itu pertama awal-awal itu gue beli harga kartunya 5 Kuwait dinar, sekitar harga 240.000. Gue dapet ke 500 GB untuk 1 bulan. Jadi sistemnya selama 500 GB itu selama 1 bulan, habis nggak habis ya angus gitu. Jadi lu bisa internetan sepanjang waktu. Bayangin 500 GB ya kan. Berapa bulan itu gue dapet harga setelah itu 3 GB untuk 500 GB. Ya 3 GB, maksud gue 3 Kuwait dinar untuk 500 GB, tapi beberapa bulan kemudian naik jadi 5 Kuwait dinar ya, sekitar 240 untuk 500 GB. Nah, yang terbaru ini provider ini ngeluarin harga 7 Kuwait dinar ya, harganya naik lah berganti tahun, masa harga tetap doangan, orang nggak mau rugi ya kan. 7 Kuwait dinar untuk 500 GB, sekitar berapa tuh 7 tuh? 300 kali, 340-an gitu, 340, 350 mungkin, di angka segitu lu dapat 500 GB. Lu bisa compare di Indonesia dengan internetnya di sana kencang, jaringannya kuat, jadi ketika lu libur kerja pun lu nggak khawatir bakal kehabisan kuota. Ya kayak gue sekarang di Indonesia, gue compare waktu tinggal di sana, bukan gue nggak bersyukur sih. Jadi internet kan sekarang udah kebutuhan paling pokok banget selain makan dan minum.
gua agak boros di Indonesia ya kan, apalagi buat upload video ini butuh kuota gede. Kalau di sono gua bisa beberapa kali upload, beberapa kali main YouTube, bahkan waktu gua kena pandemi pun gua bisa YouTubean sepanjang waktu, saking malesnya sih, gak ada kerjaan ya kan waktu itu. Oke, udah tuh ya masalah kuota clear ya. Jadi lu nggak perlu pusing-pusing, nanti di sana tinggal bisa beli di bandara. Dan gua nggak bisa sebut nama providernya, lu bisa kalau mau lu tinggal DM aja di Instagram gua. Ntar gua kasih tahu nama provider kartu seluler yang ada di sana. Dan selain itu apa aja yang dibawa? Yang penting sih obat-obatan. Jadi lu barangkali punya penyakit khusus yang obatnya hanya Indonesia, stok aja bawa yang banyak. Nanti di bandara tinggal kasih tahu, dijelasin ini gini buat penyakit lu. Dan termasuk gua sih yang gua udah bahas di video lalu, nggak usah bawa Indomie, makanan-makanan instan, karena di sana warung banyak. Warung waktu di sana sebutnya bakala tuh banyak, udah sedia Indomie, beras, segala macam. Jadi lu nggak usah berat-berat bawa barang dari Indonesia untuk dibawa ke sana. Sabun mandi, odol pun di sana banyak. Jadi nggak sulit buat kita menemukan warung-warung kecil kebutuhan pokok kita di Kuwait. Jadi udah mudah banget, udah dipermudah di sana. Lu tinggal cari. Harga-harganya sih relatif ya, emang standar negara sih ya, negara Kuwait. Kayak Indomie pun harga 100 fil itu kalau dirupiahin sekitar untuk kurs sekarang ya. Untuk sekarang itu sekitar 4.700, karena kurs saat ini satu Kuwait dinar itu 47.000. Wah, gede juga kan, di angka 47.000. Kursnya itu berarti 100 fil 4.700. Ya mudah-mudahan lu yang berangkat tahun ini nggak naik nih untuk Indomie ya kan. Indomie memang the best banget sih. Sorry ini bukan iklan ya, cuman gua ngasih tahu aja. Ya emang most of people Indonesia kan emang suka banget nih mie instan ya kan yang di sana. Untuk beras di sana lu bisa nemuin beras-beras yang mirip di Indonesia, biasanya itu dari Mesir, yang harganya itu 1 kilo sekitar ada yang 500 fils, ada yang 700 fils, ya murah sih. 1 kilo ya, hitungannya kalau Indonesia gua nggak pernah beli beras sih, gua jarang masak di sini di kosan. Ya di sini murah, kalau nggak salah 12.000 16.000 ya, di sana agak mahal, mungkin sekilo itu ya 500 fil ya berapa ya, 5.000, murah ya, lebih murah makanya di sana tuh 5. Kadang gua beli itu sekaligus 5 kilo sekitar 2,2 kg. Wah, murah banget, lebih murah mungkin dari negara kita sendiri yang penghasil beras. Ada juga beras basmati, ya itu nggak enak sih di mulut gua kalau nggak dimasak buat biryani atau nasi masakan Arab atau India itu. Jadi kalau dimakan langsung kurang enak sama lidah orang Indonesia. Dan sebetulnya harganya agak mahal, cuman gua sarankan buat kita yang berlidah Indonesia itu aja sih, nanti di sana bisa beli. Dan misalkan apalagi nih yang bawa nih, ya bawa aja kayak sebetulnya yang tadi gue bilang, pasta gigi, sabun itu di sana ada, lu sedia. Cuman lu kalau mau bawa bisa bawa sekarang dari sini. Bawa jaket, sweater atau kaos kaki. Kenapa? Pas musim Desember ini, dari November sampai Januari ini musimnya musim dingin. Suhunya itu 5 derajat gitu ya, kalau sampai dingin banget ya. Bagi gue yang orang Indonesia, gue ngerasa nggak kuat untuk 5 derajat, lumayan dingin. Jadi sedia bawa jaket atau sweater, shawl, penutup kuping itu kayak kupluk itu yang nutupin kuping atau penutup kuping, terus kaos kaki, karena udah lumayan dingin banget. Tapi kalau lagi panas di sana panas banget, lumayan sih. Jadi itu aja sih yang gue bisa kasih. Apalagi ya, gua itu sih yang gue bawa nggak bawa banyak-banyak. Paling gue bawa cemilan atau sambal botol itu buat ngilangin kangen. Tapi jangan khawatir, di Kuwait lu bakal gampang nemuin warung-warung Indonesia yang ada di sana. Nanti lu ketemu teman-teman di sana, lu bisa saling koneksi, saling hubungi, saling ngobrol, nanti saling tanya-tanya di mana warung Indonesia. Lu lihat video-video sebelumnya di video gua, video-video gua waktu masih di Kuwait, itu warung-warung Indonesia makanannya enak banget. Harganya ya standar 1 kg. Lu bisa kurs sendiri, nanti lu bisa cobain sendiri nanti kalau di sana buat ngilangin kangen. Jadi jangan khawatir untuk tinggal di Kuwait, segalanya ada.
Cuman gue saranin hati-hati untuk buat lo yang ditempatin daerah Kuwait yang sepi, kayak daerah ke bawah itu kayak Falahel ya, gue agak lupa sih, Falahel Mahbula ke sana, Falahel itu ada kejadian temen gua yang sekarang di Indonesia juga dipalakin sama orang, sebetulnya bukan orang Kuwait asli sih, jadi kayak imigran gitu yang berwajah-wajah Timur Tengah. Anak-anak tanggung itu minta kopi segala macam sama teman gua nih, nggak dikasih, jadi malak gitu. Kalau kita istilahnya kayak malak gitu, sama teman gua nggak dikasih, dan teman gua palanya dipukul di sini sampai pingsan. Nggak sempet lapor polisi sama visum dia karena udah keburu nggak sadar gitu. Ada juga banyak sih kejadian-kejadian yang nggak diharapkan, cuman gua saranin hati-hati untuk yang buat di tempat sepi, karena kita nggak di Kuwait aja sih, di negara manapun, apalagi Indonesia juga ya, hati-hati aja di tempat sepi, kalau bisa jangan sendirian. Oke, itu aja ya, barangkali nanti ada yang tanyakan bisa DM di Instagram atau komen apa aja yang mau dipersiapkan. Dan gue minta maaf, gue belum sempat bikin video dengan barista yang udah pernah gue ceritain dan perawat yang udah gue ceritain yang pernah pengalaman di Kuwait, karena gue masih ada banyak kesibukan banget. Dan ini pun alhamdulillah gue masih dikasih kesempatan buat relax sejenak untuk bikin video ini buat lo. Jadi gue minta maaf banget, tapi insya Allah dalam waktu dekat gue bakal coba bikin video lagi. Oke, terima kasih dulu Wale. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.